Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, pada hari ini tentunya saya akan memberikan terkait siraman rohani mengenai hari raya Nyepi. Tentunya umat Hindu memang banyak memiliki hari raya keagamaan, baik yang berdasarkan sasi maupun berdasarkan buku atau hari raya agama Hindu yang berdasarkan sasi antara lain adalah hari raya Nyepi dan hari raya Siwalatri. Sedangkan hari raya yang berdasarkan Powukon atau wuku antara lain adalah hari raya Galunga, hari raya Kuningan, hari raya Pagar Besi, hari raya Saraswati, dan masih banyak lagi hari raya penting keagamaan yang agama Hindu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Beberapa hari yang lalu umat Hindu merayakan hari raya Nyepi, di mana hari raya Nyepi dirayakan secara sepi, hening sesuai dengan namanya, yaitu Nyepi, yaitu menyambut tahun baru Saka. Umat Hindu di seluruh Indonesia merayakan hari raya Nyepi tersebut. Sebelum saya memaknai hari raya Nyepi, tentunya marilah kita mereview kembali rangkaian hari raya Nyepi tersebut. Yang pertama adalah melis, upacara melis atau melasti. Dari asal kata lis yang artinya pembersihan dan lasti artinya ke laut. Jadi hari raya melasti tentunya kita umat Hindu melakukan pembersihan secara lahir dan batin, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada diri manusia dengan air kehidupan. Tentunya umat Hindu pada hari itu, pada pagi hari menjelang siang, yaitu melakukan pembersihan terhadap dirinya sendiri untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan menetralisir terkait hal-hal yang negatif yang ada pada diri manusia dimaksud. Tentunya selain itu juga kita mengharap alat-alat upacara untuk dibersihkan di laut untuk mengambil air kehidupan di tengah laut, sehingga setelah itu dibawa kembali ke tempat upacara atau pura masing-masing, dan nyejar di pura pusat, selanjutnya diarak kembali ke pura masing-masing. Setelah hari raya melis atau melasti, 2 hari berikutnya yaitu upacara Tawur atau Tawur Agung Kesangu, karena pada hari itu bertepatan dengan hari tilem ke-9 atau sasih ke-9 atau sasi Kesangu. Nah, pada hari itu kita melakukan upacara Tawur. Tawur artinya adalah membayar. Nah, apa yang kita bayar? Tentunya sari-sari makanan yang kita ambil dari halam ini, tentunya kita bayar ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wase melalui upacara buta kala, sehingga pada hari itu kita memberikan suguhan-suguhan terhadap buta kala sehingga tidak mengganggu kita pada saat nantinya hari raya Nyepi dan kehidupan kita mendatang. Nah, pada sore harinya barulah kita mengharap ogoh-ogoh keliling kampung atau keliling perkotaan sebagai simbolis bahwa kita sudah mensyomyakan para buta kala dimaksud.
Nah, kemudian keesokan harinya pada sasi ke-10 yaitu kita merayakan Hari Raya Nyepi. Tentu makna filosofi daripada Hari Raya Nyepi tersebut adalah kita menyucikan Buana Alit dan Buana Agung, makrokosmos dan mikrokosmos, itu membersihkan diri kita sendiri dan alam semesta. Sehingga pada Hari Raya Nyepi tersebut tentunya kita rayakan dengan sepi, tidak membunyikan hal-hal yang lain, misalnya menghibur diri. Tentunya pada Hari Raya Nyepi kita berdiam diri di tempat atau di rumah kita masing-masing. Ada 4 pantangan yang kita dapat lakukan pada Hari Raya Nyepi yang disebut dengan catur brata penyepian. Yang pertama adalah amati geni. Kemudian yang kedua adalah amati karya. Dan yang ketiga adalah mati lelungan. Kemudian yang keempat adalah mati lelanguan. Yang pertama, mati geni, yaitu pantang menggunakan atau menyalakan api serta tidak mengorbankan mengobarkan hawa nafsu. Ya, hal ini adalah merupakan penting bagi kita pada saat mati geni. Tentunya kita introspeksi diri, jangan sampai kita mengobarkan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua adalah mati karya, pantang melakukan kegiatan kerja jasmani, melainkan meningkatkan kegiatan menyucikan rohani. Yang ketiga adalah mati lelungan, yaitu pantang bepergian, melainkan melakukan mawas diri, berdiam diri di tempat atau di rumah kita masing-masing. Ada 4 pantangan yang kita dapat lakukan pada Hari Raya Nyepi yang disebut dengan catur brata penyepian. Yang pertama adalah amati geni. Kemudian yang kedua adalah amati karya. Dan yang ketiga adalah mati lelungan. Kemudian yang keempat adalah mati lelanguan. Yang pertama, mati geni, yaitu pantang menggunakan atau menyalakan api serta tidak mengobarkan hawa nafsu. Ya, hal ini adalah merupakan penting bagi kita pada saat mati geni. Tentunya kita introspeksi diri, jangan sampai kita mengobarkan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua adalah mati karya, pantang melakukan kegiatan kerja jasmani, melainkan meningkatkan kegiatan menyucikan rohani. Yang ketiga adalah mati lelungan, yaitu pantang bepergian, melainkan melakukan mawas diri. Kemudian yang keempat adalah mati lelanguan, pantang mengobarkan kesenangan hiburan, melainkan melakukan pemusatan pikiran terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Demikianlah rangkaian Hari Raya Nyepi yang dapat kami sampaikan. Tentunya terkait dengan Hari Raya Nyepi ini, tentunya kami dapat menarik kesimpulan. Ada 4 hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan Hari Raya Nyepi dimaksud. Yang pertama adalah memurnikan diri, momen untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan yang sudah
dilakukan selama setahun. Tentunya pada saat hari raya Nyepi kita melakukan introspeksi diri terhadap diri kita masing. Nah, apa-apa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun dan kembali menuju ke lembaran baru di tahun-tahun ini. Kemudian yang kedua, yaitu adalah merenungkan kehidupan umat Hindu, diminta merenung dan merencanakan masa depan mereka yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan alam semesta. Selama Nyepi, umat Hindu tidak boleh beraktivitas yang dapat mengganggu keseimbangan alam semesta, seperti menyalakan lampu, makan, minum, dan membuat kebisingan. Kemudian yang keempat adalah melestarikan tradisi dan budaya. Tentunya hari raya Nyepi ini juga sebagai fungsi untuk melestarikan tradisi dan budaya umat Hindu. Tentunya kami berharap kepada umat Hindu dengan nilai-nilai hari raya Nyepi, tentunya marilah kita introspeksi diri terkait apa yang pernah kita lakukan, dan mari kita mulai dengan lembaran yang baru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami selaku penyelenggara Hindu memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian terkait mungkin ada kesalahan yang dapat kami lakukan. Tentunya pada hari ini kami memohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya aturkan dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.